jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama dari semua kurban bakar dan persembahan. Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, selamat petang, berkah dalam. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, minggu-minggu ini termasuk minggu penuh berkah pekan ini. Kenapa? Karena beberapa agama besar itu merayakannya. Malam nanti saudara kita umat Hindu mulai mempersiapkan diri merayakan Nyepi. Mereka pati geni, tidak akan menyalakan api. Dan untuk apa? Untuk merenung, untuk melihat perjalanan hidupnya, dan supaya mereka jiwanya bersih sehingga fokus kepada Sang Yang Widi. Saudara kita umat Muslim dalam waktu dekat juga akan merayakan Idul Fitri. Mereka telah menjalani puasa, itu semua dimaksud untuk pembersihan jiwa. Dan kita umat Katolik juga masih dalam rangka Prapaskah juga melakukan olah rohani mati raga puasa. Untuk apa? Untuk pembersihan jiwa kita akan nanti Paskah kita juga semuanya layak merayakannya. Jadi Tuhan mengendaki semua orang, para agamawan memang sebaiknya berbenah diri dan bertobat. Persis ungkapan ini yang juga dibahasakan oleh Nabi Hosea kepada orang Israel seperti kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Nabi Hosea mewakili Allah mengajak orang Israel supaya mawas diri, refleksi, lalu menyesal dan bertobat. Kenapa? Karena Allah mereka itu adalah Allah yang penuh kasih, bukan Allah yang menghukum, Allah yang mengasihi orang yang mau bertobat. Nah, kenapa ini kok disampaikan oleh Allah melalui Nabi Hosea? Ada satu alasan, yakni karena Allah prihatin bahwa ada sebagian orang yang merasa diri tidak berdosa, padahal dosanya banyak. Ini aneh. Yang kedua, ada orang yang merasa berdosa tetapi tidak tergerak untuk bertobat. Ini juga aneh. Maka dengan mengingatkan cara khusus melalui Hosea bahwa kalian umat Israel, kamu pernah tergelincir jatuh dalam situasi dosa, maka ini adalah saatnya untuk berbenah diri dan bertobat. Dengan menyatakan ini, Hosea berharap supaya orang-orang Israel kemudian menyadari diri sebagai pendosa dan tergerak untuk bertobat.
Lalu arah pertobatan macam apa yang diharapkan oleh Allah terhadap manusia ini? Jawabannya ada dalam bacaan Injil. Ada dua hal. Yang pertama, orang harus membenahi diri relasinya dengan Allah yang rusak bahkan putus karena perbuatan dosa besar. Dengan cara bertobat, maka relasi kasih dengan Allah akan pulih kembali. Maka kasihlah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati, dengan seluruh jiwamu, itu nanti akan terwujud. Yang kedua, relasi dengan sesama yang renggang bahkan putus karena perbuatan dosa, ini juga harus dipulihkan. Entah karena telah mencelakakan orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain, melukai hati orang lain, ini membuat relasi renggang bahkan putus. Maka ini juga harus dipulihkan supaya harapan Allah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, semoga terwujud. Jika kasih kepada Allah dan kepada sesama ini betul telah komplit dihayati, maka hidup ini akan menjadi lebih baik, lebih tenang, beres terhadap Tuhan, tidak punya dosa, beres terhadap orang lain, tidak punya ganjalan, dan membuat kita terarah kepada kerajaan Allah seperti yang dialami oleh ahli Taurat tadi. Maka Bapak Ibu dan terkasih, marilah pada masa Prapaskah ini sabda Tuhan ini kita tanggapi, kita renungkan seperti saudara-saudara kita orang Hindu. Semoga hari-hari ini kita pun ada waktu untuk merenung, merefleksikan diri kita, dan kemudian tergerak bertobat, sehingga buah pertobatan kita membuat relasi kasih kita dengan Allah dan sesama menjadi pulih dan baik kembali. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.